Hei, jangan kasar kau! Biadab! Awas, jangan kasar kau! Aman, tadi tugas Bapak. Aman tadi tugas Bapak. Kau menkasar kau! Biadab! Kau menkasar kau! Kenapa kau mukul pengacara? Ha? Biadab kau! Jangan. Ini Setan kau! hormati loh yang tua. Jangan didorong-dorong kamu. Kucing. Udah, yang berkepentingan aja. Beb, masuk Beb. Beb, pengacaranya. Enggak. Mana tuh? Tahu saudara, hari ini siang ini kita disuguhi juga beredar video bagaimana Habib dipaksa secara fisik saudara. Ini yang menjadi pertanyaan saya kemarin ketika saya wawancara dengan Aziz Yanuar, salah satu pengacara Habib Rizik. Kalimatnya kurang lebih saya katakan begini itu. Aziz, saya coba membayangkan sebagai orang awam, kalau nanti dipaksa hadir, saya membayangkan Habib akan diseret secara fisik, diseret, benar-benar diseret untuk hadir ke ruang sidang yang telah disediakan secara online. Lalu Aziz mengatakan seharusnya tidak terjadi begitu, karena rutan Bareskrim pun harus menjaga keselamatan apa segala macam hak-hak dasar, hak-hak asasi manusia terdakwa yaitu Habib Rizik. Tapi menurut adegan ini saudara, ada bagaimana Habib berteriak sangat marah ketika dipaksa diseret untuk hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi Edi Mulyadi. Saudara sekalian, hari ini bangsa Indonesia benar-benar dipertontonkan. Saya kira bukan cuma bangsa Indonesia ya, tapi seluruh masyarakat dunia benar-benar mendapat suguhan tontonan yang sangat memalukan sebagai martabat sebuah bangsa. Tontonan yang berpusat dari lokasi pengadilan negeri, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tempat diselenggarakannya persidangan atas Habib Rizik Syihab atas tuduhan kerumunan dan sebagainya. Betapa tidak? Nanti ada beberapa video yang saya coba tampilkan, yang sebetulnya video ini juga banyak tersebar di banyak grup-grup WA yang Anda ikuti juga tentu saja. Jadi bayangkan ada video yang beredar pagi-pagi, ada seseorang netizen itu mengendarai mobil, itu dia tampakkan bagaimana suasana di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebelum sidang berlangsung yang rencananya pukul 9. Pagi udah ada di Pengadilan Jakarta Timur ya, Brimob udah lengkap, udah ada ratusan Brimob ya, bukannya ribuan, bukannya ratusan, ribuan. Oh banyak tuh, malah pendukungnya belum ada yang datang. Yang ada sekitar 2000 pengamanan ini, Masya Allah banyak banget. 2000 pengamanan lengkap. Masya Allah, bener-bener ya Habib nih. Waduh, mantap. Dia katakan dalam narasinya, tidak tampak orangnya siapa, tapi dikatakan ini manusia yang namanya tentara, polisi begitu banyak. Pertama dia bilang ratusan, tapi ini ribuan manusia, tentara dan polisi. Bayangkan, bahkan para pendukung Habib pun belum muncul. Anda bisa bayangkan, majelis hakim ngotot ngeyel menyelenggarakan sidang secara online berdasarkan peraturan MA nomor berapa itulah, yang antara lain karena pandemi. Persidangan dilangsungkan dengan secara murah, cepat, dan seterusnya sebagainya. Anda bisa bayangkan berapa anggaran yang harus dikeluarkan negara untuk membiayai pengerahan pasukan ratusan polisi dan ratusan tentara di lokasi. Berapa uang ransumnya? Nah itu aja deh, paling kecil deh. Kan mereka harus makan, minimal makan siang atau mungkin malah sejak sarapan. Berapa? Kalau satu porsi 10.000 aja udah berapa? Kalau kali 1.000 saja, media menyebut sekitar 6.000-an. Kalau 6.000 saja kali 10.000 sudah 60 juta saudara. Sekali makan, kalau 2 kali makan, bagaimana bisa disebut itu sebagai sebuah persidangan yang murah, berbiaya murah? Hanya untuk seorang manusia bernama Habib Rizik Syihab. Gila nggak? Anda bisa bayangkan, gunakan akal sehat Anda, saudara.
Wahai bangsa Indonesia, gunakan akal sehat Anda. Belum pernah terjadi dalam sebuah peristiwa persidangan aparat keamanan dikerahkan begitu rupa. Coba ini videonya, lihat. Pagi udah ada di pengadilan Jakarta Timur, ya Brimob udah lengkap, udah ada ratusan Brimob ya, bukannya ribuan, bukannya ratusan, ribuan. Oh banyak tuh, malah pendukungnya belum ada yang datang, yang ada sekitar 2.000 pengamanan ini, Masya Allah, banyak banget. 2.000 pengamanan lengkap. Masya Allah, bener-bener ya Habib nih. Waduh, mantap. Oke saudara sekalian, coba gila nggak? Ratusan tentara, ratusan polisi, kendaraan taktis itu semua berbiaya sangat mahal. Ketika suasana konon katanya negara tidak punya uang. Ini akal sehat betul-betul telah hilang dari para penyelenggara penguasa kekuasaan, penyelenggara negara, para pemegang kekuasaan. Kemudian ada kita baca berita juga, pengacara Rizik diadang aparat dilarang masuk ruang sidang. Ini dari CNN Indonesia. Juga ada video-videonya tersebar, saudara. Ada 3 macam lah pasal sedikitnya. Mereka dilarang, tidak boleh masuk. Anda bisa bayangkan, saudara, sebuah persidangan, pengacara terdakwa yang oleh undang-undang diberikan hak baik kepada terdakwa maupun kepada pengacara untuk saling membantu. Pengacara dan membantu terdakwa tidak boleh masuk. Dan polisi beralasan dilarang oleh jaksa penuntut umum. Dan menurut pengacara yang nanti kita akan dengar, nonton videonya, polisi yang mengatakan itu bukan polisi abal-abal, saudara. Bukan pangkat cuma bribka, mohon maaf, brigadir, bribka atau sersan lah kalau kita sebut. Tapi sudah level Wakapolres dan tidak bisa menjawab. Apa dasar hukumnya, mana surat perintahnya seperti yang diminta oleh pengacara Kurnia Trirayani. Perempuan dahsyat satu ini memang luar biasa yang tempo hari melaporkan Jokowi atas kerumunan yang dibuatnya di Maumere, NTT, Nusa Tenggara Timur. Bayangkan saudara, pengacara, kalau pengunjung sidang tidak boleh masuk dalam ruang sidang, oke, masih masuk akal. Kalau pers, kami wartawan dilarang masuk walaupun itu melanggar undang-undang, masih debat, masih lah, oke lah. Tapi pengacara, saudara, please deh, please, wahai polisi yang menerima perintah, maksud saya begitu loh, polisi itu memang aparat keamanan gitu loh. Ketika menerima perintah, mohon maaf ya, mohon maaf Pak Jenderal Sigit, mohon maaf, tolong perintahkan anak buah Anda di lapangan kalau bertugas pakai otaknya, gitu loh. Ketika dia mendapat perintah dari jaksa, tolong pengacara dilarang masuk. Itu maksudnya dipakai gitu, isi kepala yang Allah anugerahkan itu loh, yang bernama otak itu. Gue dapat perintah dari jaksa penuntut umum melarang pengacara masuk ke ruang sidang yang harusnya berlangsung jam 9. Nanti bagaimana itu terdakwa dalam melakukan pembelaan dan sebagainya kalau pengacara tidak boleh masuk? Itu loh maksud saya. Jenderal Sigit, please deh, mohon jangan tidur. Ini video beredar di mana-mana, sangat luas dan sangat mungkin Anda pun menerima. Kalau Anda nggak menerima, minta staf Anda untuk memberi kepada Anda. Ini jelas-jelas bagaimana rasionalisasinya, bagaimana menjelaskan secara akal warasnya itu bagaimana. Pengacara dilarang masuk. Ini videonya, coba ada 2-3 macam. Oke, lihat. Kepada yang terhormat Bapak Kepolisian, ya. Hari Selasa kemarin kami sidang. Surat kuasa sudah diperiksa, sudah diserahkan ke hakim dan ditunda hari ini jam 9 untuk sidang lanjutan. Jadi kami sah untuk hadir. Kenapa Pak Polisi atas perintah jaksa melarang kami masuk? Ini perintah hakim, perintah majelis hakim bahwa hari ini kami hadir jam 9. Kenapa dilarang masuk? untuk kasus kerumunan Petamburan. Ingat itu. Dalam karena kami jelas berdasarkan surat kuasa hukum yang telah ditandatangani oleh klien kami ya, Muhammad Rizik Syihab dan kawan-kawan dengan
kita masuk ke dalam dilarang oleh pihak kepolisian. Dengan alasan karena memang alasannya perintah jaksa penuntut umum awalnya seperti itu. Nah, setelah itu ya kita coba klarifikasi ke Pak Wakapolres. Pak Wakapolres pun tidak bisa jawab apa-apa karena saya hanya melaksanakan perintah jaksa penuntut umum. Oke saudara, itu tadi masih tentang pengacara. Lalu tentang tokoh sentral dari drama yang sangat tidak lucu dan dipaksakan ini. Menunjukkan, mempertontonkan apa? Kalau disebut kedunguan saya, aduh gimana nggak tega juga. Kalian kan sarjana-sarjana, mungkin ada yang S2, S3. Tapi kalau saya bilang mempertontonkan kepongahan, keangkuhan, kekuasaan, ini dia. Habib Rizik dipaksa harus hadir ke ruang sidang online yang disediakan. Padahal sejak sidang pertama Selasa yang lalu, dia sendiri menyatakan dengan sangat letterless, dengan sangat verbal, sangat apalagi tersurat, tidak mau hadir kalau online. Dia baru mau hadir secara offline. Bahkan Habib sempat marah karena obrolan dia, debat dia dengan pengacara, dengan jaksa di lorong rutan pun ternyata divideokan secara diam-diam oleh petugas pengadilan atau petugas kejaksaan. Tapi justru dari situ, walaupun Habib marah-marah, Anda mau memperlakukan saya, Anda mau mempermalukan saya, menghinakan saya. Tapi ini, saudara, ini rahasia Allah juga. Bangsa ini menjadi tahu bagaimana perlakuan aparat kita, penguasa kita terhadap Habib Rizik yang banyak dicintai oleh umatnya. Ini dialognya di lorong rutan Bareskrim ketika beliau dipaksa untuk hadir di ruangan Bareskrim dalam sebuah sidang online dengan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini videonya, silakan. Sampai vonis tanpa kehadiran saya, selesai. Jadi intinya terdakwa tidak mau menghadiri. Saya tidak mau, tidak menghadiri sidang yang diputar. Saya siap mengikuti sidang offline, Ya. hadir di ruang sidang setiap saat. Tapi sidang online saya tidak siap. Kenapa? Satu, saya sampaikan alasannya. Satu, hak saya dilindungi undang-undang. Ada di KUHP pasal 154 bahwa saya harus dihadirkan di sidang. Oke, di pengadilan. Yang kedua, kalau alasannya bicara tentang perma, peraturan Mahkamah Agung sejalan dengan undang-undang. Karena ada dua alternatif, ada offline, ada online. Alternatif pertama adalah offline. Kalau kemudian hakim mengambil alternatif online, yang kedua secara sepihak tanpa persetujuan terdakwa, saya tolak. Ini ada dia begini. Saya paham, Habib tidak mau mengikuti sidang secara online. Saya tidak mau online, titik. Maksud kami, Habib sampaikan ke majelis hakim. Karena kalau Habib Saya sudah sampaikan kemarin. Karena sidang kemarin tidak sah. Sidang kemarin dibuka oleh hakim, ditutup oleh hakim. Saya sampaikan kepada hakim. Iya. Selesai. Mau berapa kali? Majelis melalui penasihat hukumnya, saya terangkan juga ya, bahwa hari ini persidangan kita adalah secara online. Dan sehubungan dengan yang disampaikan oleh saudara terdakwa tadi, karena pemeriksaan hari ini secara online, maka terdakwa tidak berkenan untuk mengikuti persidangan secara online. Dan ini akan kami sampaikan ke. Silakan disampaikan, pengacara silakan sampaikan. Saya tidak mau hadir dalam ruang online. Oke. Ya. Anda ini rekam apa? Sekali. Itu yang pertama, ya saudara ya. Ketika masih ada debat, masih memakai lidah, masih memakai otak dan lidah. Tapi Anda tahu saudara, hari ini siang ini kita disuguhi juga beredar video bagaimana Habib dipaksa secara fisik saudara. Ini yang menjadi pertanyaan saya kemarin ketika saya wawancara dengan Aziz Yanuar, salah satu pengacara Habib Rizik. Kalimatnya kurang lebih saya katakan begini gitu. Aziz, saya coba membayangkan sebagai orang awam, kalau nanti dipaksa hadir, saya membayangkan Habib akan diseret secara fisik, diseret, benar-benar diseret untuk hadir ke ruang sidang yang telah disediakan secara online. Lalu Aziz mengatakan seharusnya tidak terjadi begitu, karena rutan Bareskrim pun harus menjaga
menjaga apa ya, keselamatan apa segala macam hak-hak dasar, hak-hak asasi manusia terdakwa yaitu Habib Rizik. Tapi menurut adegan ini saudara, ada bagaimana Habib berteriak sangat marah ketika dipaksa diseret untuk hadir. Walaupun kemudian di belakang itu banyak gambar yang gelap, mungkin karena si pengambil gambarnya itu videonya ke bawah atau kehalang tubuh orang lain. Dipaksa saudara, diseret saudara. Astagfirullahaladzim. 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 Luar biasa zalimnya penguasa negeri ini. Dahsyat sekali saudara. Ini yang ada gelapnya tadi. Oke. Hei, jangan kasar kau! Biadab! Awas, kasar kau! Amankan aja tugas Bapak. Amankan aja tugas Bapak. Kau menkasar kau! Biadab! Kau menkasar! Kenapa kau membunuh pengacara? Biadab kau! Jangan. Ini Setan kau! hormati loh. Jangan didoang-doang kamu. Kucing. Udah, yang berkepentingan aja. Rip, masukin. Rip, pengacaranya. Enggak. Mana tuh? Oke saudara, video berikutnya adalah ketika Habib benar-benar diseret. Ada gambar seorang laki-laki berpakaian kotak-kotak hitam putih itu tidak jelas, yang benar-benar merejeng, nah kata orang Betawi merejeng, memegang badan Habib untuk ditarik, didorong gitu ya, dihadapkan ke sebuah mikrofon yang berdiri untuk bicara dengan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Benar-benar saudara diseret, direjeng. Kalau itu sebetulnya bukan kalau ya, itu hak terdakwa, hak asasi terdakwa untuk mau hadir secara offline di sebuah persidangan yang mengadili dirinya. Sekali lagi, soal pandemi yang dijadikan alasan oleh majelis hakim melalui peraturan MA nomor sekian